Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Intan Puspitarini. Kali ini kita akan belajar mengenai apa sih yang dimaksud dengan efficient market, gitu ya. Di sini kita mengenal adanya satu hipotesa yang lebih kita kenal dengan istilah efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis adalah satu kondisi pasar yang dimana pasar tersebut merespon harganya sangat cepat, gitu ya. Jadi respon harganya sangat cepat atas adanya informasi-informasi yang baru, gitu ya. Bahkan sangat cepat, gitu. Nah, kita tentu saja efisien market yang kita harapkan 100% efisien. Jadi bahkan informasi yang belum pernah kita dengar gitu ya, itu pasar sudah mengetahui. Tentu tidak ya. Jadi 100% efisien market itu tentu sangat sulit untuk diperoleh. Bahkan di dunia nyata ini hampir tidak bisa gitu ya, hampir tidak mungkin diperoleh yang 100% efisien. Nah, di sini kembali efisien market ini adalah istilah yang relatif gitu ya. Dan untuk lebih membuatnya mudah gitu ya untuk dipahami, maka di sini efisien market itu karena tadi ya 100% itu tidak mungkin gitu ya. Maka efisien market itu dibedakan menjadi 3. Di mana yang pertama adalah weak form. Jadi dia weak form efficient ya, dan kemudian yang kedua adalah semi strong form ya, dan kemudian yang terakhir adalah strong form. Oke. Bedanya apa ya ketika satu pasar itu dikatakan strong form, kemudian satu pasar dikatakan semi strong, dan pasar yang lain dikatakan weak form ya. Di sini dikatakan weak form ya. Jadi saya akan menganalogkannya dengan permen ya. Jadi di sini sama-sama punya permen. Jadi ada permen di mana permen tersebut bisa kita katakan dia itu permennya kosong gitu ya. Jadi ini hanya bungkusnya saja. Terus kemudian dibungkus, tapi bungkusnya tetap seperti permen, padahal di dalamnya tidak ada permen sama sekali gitu ya. Nah, dalam pasar yang strong ya, maka permen ini tangan kita bisa langsung menyentuhnya gitu ya. Jadi langsung kita bisa menyentuh, kemudian membuktikan gitu ya bahwa permen itu ternyata ada isinya atau tidak gitu ya. Kemudian ternyata kosong gitu. Jadi tangan kita itu langsung bisa mengambil permen tersebut, dan kemudian kita bisa langsung membuktikan bahwa permen itu ternyata zonk, tidak ada isinya ya. Nah, untuk yang semi strong gitu ya, di sini ada ini ya, ada penghalangnya ya. Jadi di sini ada tutup kaca ya. Jadi di sini ada tutup kaca yang mana akhirnya tangan kita ya. Jadi tangan kita itu ingin menyentuh tapi harus membuka kotak kaca dulu ya, gitu. Nah, sedangkan untuk yang weak form ini ada kotak kaca ya. Ada kotak kaca yang mana kotak kacanya itu ditutup, kemudian di sini ada gemboknya gitu ya. Jadi ada gemboknya gitu. Yang gemboknya dikunci. Jadi kita harusnya dikunci dulu, kemudian harus buka gitu ya, buka gemboknya, kemudian baru kotak kacanya terbuka, dan baru kita bisa membuktikan bahwa oke, ternyata permen tersebut tidak ada isinya. Nah, ini 3 kondisi ini yang saya analogkan dengan kondisi pasar saham ya. Dan artinya apa? Di sini kita bisa lihat ya. Pada kondisi strong, maka di sini semua informasi termasuk di dalamnya adalah informasi yang belum dirilis ya. Jadi
termasuk di dalamnya adalah informasi yang belum dirilis itu bisa diakses oleh pelaku pasar. Ya, jadi di sini saya analogkan dengan tadi tangan kita bisa langsung menyentuh, yang artinya adalah bahwa kita bisa langsung gitu ya memperoleh informasi tersebut gitu ya, tanpa ada halangan ya, tanpa ada kendala. Nah, sedangkan di semi strong di sini saya gambarkan ada kotak kaca gitu ya, yang kita harus angkat dulu gitu ya. Jadi harus ada usaha dulu. Gitu. Nah, di sini semi strong itu adalah all publicly available information. Jadi di sini semua informasi, all information ya, semua informasi yang terpublish. Yang dipublish ya, dipublish. Jadi untuk yang semi strong gitu ya, termasuk di dalamnya misalnya yang dipublish itu apa sih ya? Jadi di sini misalnya contohnya adalah adanya laporan keuangan ya, laporan keuangan yang sudah audited dan kemudian dipublish. Kemudian misalnya ada financial press ya. Jadi apa namanya financial press dan yang lain, yang semuanya adalah memang sudah disediakan untuk kebutuhan publik ya. Oke, dan financial press. Sedangkan untuk yang weak form ya, weak form ini lebih cenderung ke informasinya adalah semua yang terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi ya. Jadi di sini semua misalnya past prices ya. Jadi pergerakan saham, tapi pergerakan saham di yang apa namanya yang kita bisa lihat di grafik ya. Itu. Jadi past prices ya, past prices, dan kemudian juga volume trading ya. Volume trading biasanya kita perolehnya di akhir hari ya, di ketika pasarnya sudah tutup maka volume tradingnya akan diinformasikan. Tapi semua itu sudah terjadi ya. Sementara investor ini sebenarnya dia lebih membutuhkan informasi ke depan ya, sehingga seringkali gitu ya informasi-informasi seperti ini itu menjadi sudah tidak relevan lagi bagi investor gitu ya, sehingga weak form ya bagi investor, weak form ini sangat apa namanya merepotkan ya. Jadi kalau investor ingin benar-benar tahu informasi yang lebih dari yang tersedia past prices dan volume trading, maka investor perlu upaya ya, upayanya ini lebih keras ya tentu saja dibandingkan yang semi strong form ya. Jadi dia perlu mungkin ke perusahaannya langsung, bisa mungkin minta ke ininya gitu ya, minta ke auditor dan lain sebagainya. Intinya ini informasi-informasi yang ada di weak form itu banyak yang tidak terpublish, banyak yang tidak dipublish gitu ya. Jadi yang di sini yang dipublish adalah informasi-informasi yang lampau, yang sebenarnya buat investor ini sudah tidak berguna lagi ya, karena investor lebih melihat ke depan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini, perbedaan antara weak form, semi strong form, dan strong form dalam efficient market hypothesis. Demikian, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.